Hi, welcome back to Maker Diary. Nah, oke, kalau kalian mendengar kata smartwatch, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin kayak bentuknya harus elegan atau harus sporty, terus ada fitur apa aja dalamnya, hardware apa aja yang ada dalamnya, seperti accelerometer, mungkin ada buat heart rate monitor juga, ada GPS-nya, bisa dipakai buat olahraga apa aja, bisa ngitung kalori atau enggak. Mungkin yang seperti itu ya kalau zaman sekarang. Nah, tapi hari ini saya mau unboxing sebuah smartwatch yang tidak umum ya. Bisa dilihat aja dari kotaknya seperti ini, sangat-sangat lain daripada yang lain. Oke, smartwatch ini sebenarnya adalah produk setengah DIY. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari segi hardware kita memang tidak melakukan wiring ataupun pemasangan hardware atau part elektronik lainnya. Karena memang smartwatch-nya sudah jadi seperti smartwatch pada umumnya, tapi dari segi software tidak bisa digunakan begitu aja. Jadi kita mesti membuat sebuah software atau mungkin otak-atik dulu baru bisa dipakai dengan sesuai dengan keinginan kita tentunya. Memang kayak agak aneh ya produk seperti ini, tapi marketnya memang ada. Jadi orang-orang yang suka programming gitu dan mau menggunakan smartwatch ini sebagai produk DIY untuk dilakukan eksperimen. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja saya bakal unbox smartwatch-nya. Let's go! Oke, ini dia barang yang bakal saya unbox hari ini. Produknya adalah namanya Liligo T-Watch 2020 Wearable Programmable. Liligo ini adalah salah satu brand, saya nggak tahu dia terkenal atau enggak, tapi setahu saya dia itu memproduksi produk-produk yang berhubungan dengan elektronik dan setengah jadi gitu. Dan kayaknya DIY friendly juga, karena barang-barang itu seperti kayak microcontroller, tapi sudah sepaket dengan layar, sudah sepaket dengan baterai, sudah sepaket dengan sensor-sensor. Jadi kita nggak perlu solder-solder. Jadi kalau kalian punya project dan butuh microcontroller dan juga layar, jadi kalian bisa beli aja kalau memang ada yang cocok tanpa perlu solder-solder dan juga hasilnya jadi lebih rapi. Saya beli beberapa produk dari Liligo ini di AliExpress dan ini adalah salah satu yang bakal saya unbox hari ini. Oke? Namanya adalah T-Watch 2020 karena mungkin keluarnya tahun 2020. Belakangnya ada spesifikasinya ya, karena saya bilang tadi ini adalah sebuah produk DIY, maka lengkap banget kayak main chipnya ini SP32. Ini SP32 ini adalah, kalau yang belum tahu ya, SP32 ini seri dari Espressif juga, sama seperti SP8266 yang sering saya pakai, tapi ini ada Bluetooth-nya. Oke, terus ini ada LCD capacitive touchscreen dengan driver ST7789V. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ini dijelaskan satu persatu tipe-tipe sensornya, karena memang ini adalah open source, jadi kalian bisa edit-edit bagian programnya sesuai dengan drivernya. Ada juga triaxial accelerometer yaitu BMA423, terus touchscreen-nya menggunakan chip FT6236U, terus ada juga infrared signal sensor. Oke, terus ada power manajemennya yaitu AXP202, ada speakernya, ada vibration motornya, terus ada RTC clock module yaitu PCF8563, dan baterainya adalah lithium baterai sebesar 350 mAh. Oke, sekarang kita bakal buka karena masih di seal ya. Kita buka, di dalamnya ada sensor-sensornya di sini. Penjelasannya ya, penjelasan gitu aja, dan langsung ada jamnya gitu aja. Memang dia paketnya nggak seperti paket retail yang bagus gitu, karena ini memang produk setengah jadi seperti yang saya bilang. Ini menarik buat orang-orang yang suka ngutak-ngatik atau hacking gitu. Oke, dikasih juga kabel micro USB, dan itu aja sih isinya, cuma jam dan kabel micro USB aja. Oke, ini dia jamnya. Kayaknya strapnya nggak bisa diganti ya ini ya, saya nggak tahu. Dan tipe strapnya ini lumayan oke, lumayan enak. Dan tipenya kayak punyanya Apple Watch itu yang banyak dijual di e-commerce. Saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Oke, kita buka jamnya. Ini plastiknya kita buka aja langsung. Dari metal, silver gitu, terus layarnya lumayan oke. Saya nggak tahu ini ada teknologi anti goresnya atau enggak layarnya. Di sini ada apa sih namanya nih, crown-nya ya buat diputar-putar. Saya nggak tahu fungsinya buat apa, belum tahu. Di sini ada kayaknya ini on off-nya.
Oke, ini jamnya, ini layar, ini bandnya yang lumayan halus, terus ada crown-nya, ada button-nya. Ini kayaknya mikrofon, mungkin, nggak tahu juga saya sih. Oke, ini ada LED-nya, terus ini ada speakernya. Ini kayaknya bisa dibuka, coba kita buka. Oke, isinya ada, bisa kita lihat ya. Di dalamnya ada baterai, terus ada vibration motor ini. Ini betul speakernya. Bisa dibuka nggak baterainya ya? Oke, baterainya removable ya. Jadi bisa diganti-ganti. Mudah-mudahan ada dijual. Saya juga nggak tahu. Oke, dalamnya cukup membingungkan, nggak tahu apa aja ini isinya. Oke, saya bakal lanjut ke bagian penjelasannya. Let's go. Oke, setelah saya coba firmware-nya yang sudah di dalam jam ini, sepertinya ini cuma firmware demo aja karena jamnya juga ngaco. Pertama, terus gesernya cuma tulisan apps kayak gini. Geser ke bawah ada kayak menu-menu gini. Geser ke samping ada note dan itu aja menunya. Nah, untuk menu ini kalau diklik memang dia bisa memunculkan WiFi. Di WiFi yang saya sudah coba, tapi nggak bisa connect. Sudah saya coba untuk connect menggunakan WiFi di rumah saya dan nggak bisa connect WiFi-nya. Nggak tahu kenapa. Oke, Bluetooth juga nggak bisa dipilih. Terus ini buat display untuk setting brightness-nya. Brightness-nya ini berfungsi ya, untuk setting brightness berfungsi, dan ini adalah berapa lama waktu sampai jamnya itu sleep sendiri. Oke, yang ini. Dan ini ada kayak activity gitu. Kalau diklik isinya adalah pedometer, step counter ya. Terus sama double click, saya juga ngerti apa artinya double click. Ini ada step counter, ini ada step counter di atas, tapi step counternya tidak berfungsi, jadi angkanya tetap di angka berapa nih. Step counternya itu selalu berada di angka 330 dan nggak pernah bertambah. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal sudah saya pakai jalan-jalan juga. Entah itu memang rusak, nggak jalan, atau memang ini cuma firmware demo aja. Jadi pada dasarnya pas keluar dari boxnya, dalamnya ada firmware dan bisa dinyalain, bisa dilihat menunya kayak gitu kira-kira, tapi kebanyakan tidak berfungsi ya sepertinya. Oke, sekarang saya bakal cari-cari info dulu soal cara install firmware yang berfungsi. Oke, let's go. Oke, setelah saya cari-cari tadi, kelihatannya memang belum ada firmware yang bisa berfungsi secara penuh di jam ini. Jadi saya sekarang buka aja sebuah link dari GitHub official Liligo dan kita akan download file zip-nya. Dan kemudian buka Arduino IDE-nya. Oke, setelah itu buka tab tools, terus include library dan add zip. Nah, itu kita add zip yang tadi sudah kita download sebelumnya ya di GitHub dari Liligo. Oke, setelah itu kita bisa open file, terus ada example. Di example-nya kita bisa buka di bagian TTGO TWatch library. Bisa dilihat ya, banyak contoh-contohnya, bisa kalian coba satu-satu. Dan ini dia beberapa example yang sudah saya coba. Oke, ini adalah sebuah program contoh untuk menampilkan berbagai macam tes pada layar. Dan ini adalah sebuah contoh program untuk menampilkan jam seperti pada smartwatch umumnya, walaupun ini tidak berfungsi ya. Ini tidak jalan sama sekali, hanya sebuah example aja bagaimana caranya menampilkan sebuah urutan teks-teks untuk menampilkan jam seperti ini. Oke, selanjutnya adalah contoh program seperti ini. Ini adalah permainan game Pong ya, bagi yang nggak tahu, ini game retro, game jadul. Di game ini kita nggak bisa kontrol, cuma buat demo aja ya programnya, untuk mendemokan seberapa bagus animasi atau refresh rate dari layarnya, dan menurut saya cukup oke. Oke, berikutnya adalah sebuah game yang cukup happening pada zamannya, yaitu Flappy Bird. Yang ini bisa dimainkan secara beneran. Jadi bisa dipencet terus bisa lompat-lompat ya birdnya, walaupun nggak terlalu kelihatan karena layarnya agak terang. Siapa sih sebenarnya yang main game di sebuah smartwatch? Aneh banget ya. Oke, ini adalah contoh terakhir dari library-nya yang bakal saya tunjukkan, yaitu sebuah framework smartwatch, yaitu contoh aja. Di sini ada jamnya, terus ada pengaturan jam clock ya, terus ada set time-nya, ini bisa diatur set time-nya kayak gini,
Eh, ada contoh testing kalibrasi touch-nya di mana titik koordinatnya kayak gini, koordinat action-nya. Terus ada lagi bagian baterai, jadi bisa tunjukkan baterainya sekarang ada berapa. Status baterainya 93% dan baterainya itu berapa nih, 4064 mV. Oke, berarti 4 volt ya. Dan juga akselerometer, jadi ini goyang-goyang, bisa ditunjukkan kalau ini bekerja. Jupiter ini adalah, saya nggak tahu ini apa, kayaknya mungkin ya, saya juga nggak tahu ini lokasi planet kali ya. Lokasi planetnya sekarang ada di mana, saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Nah, saya paling suka contoh yang seperti ini. Jadi kita bisa ditunjukkan penggunaan hardware-nya. Jadi contoh-contohnya menggunakan hardware dari akselerometer, terus jamnya, RTC-nya gimana caranya. Contoh ini paling berguna ya di antara contoh-contoh yang lain seperti tampilan tadi. Yang lain itu hanya sekedar tampilan aja, tapi kalau ini lebih ke fungsinya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, waktu tadi searching soal library dari jam ini, saya masuk ke website LilyGo. Di sini kalian bisa lihat banyak informasi seputar TWatch 2020 ini. Di sini juga ada informasi kayak bisa menggunakan IDE apa aja, bisa Arduino, Scratch, atau juga Python. Terus juga ada spesifikasi di sini, semuanya lengkap ya. Terus di sini banyak link-link seputar library-nya, saya dapat di sini juga dokumentasi. Dokumentasi ini berisi seputar pin-pin yang digunakan pada sensor-sensornya, mulai dari display, motornya juga, motor vibration, dan sebagainya. Ini juga ada dikasih link buat MicroPython SP32 dan video tutorialnya. Nah, waktu searching ini saya ketemu juga sebuah informasi bahwa LilyGo TWatch ini 2020 ada 3 versi. Yang pertama versi 1, versi 2, dan versi 3 ya. Ini sekarang adalah versi 3 yang dijual. Saya beli itu waktu itu masih versi 1 ya ternyata. Dan perbedaannya antara versi 1 dan versi 3 yaitu bisa dilihat di sini. LilyGo TWatch 2020 V3 is based on the hardware function of TWatch 2020. Jadi sama dengan original yang versi 1, tapi ditambahin add the PDM microphone. Jadi tambahin mikrofon. Jadi punya saya sebenarnya nggak ada mikrofonnya seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya nggak ada, lubang itu bukan lubang mikrofon. Jadi terus yang untuk versi 2 saya nggak tahu karena saya nggak dapat sama sekali informasinya. Sudah saya cari-cari di internet. Oke. Sekarang saya mau coba flash sebuah firmware smartwatch yang saya dapat tadi setelah searching di internet. Ada sebuah firmware yang kelihatannya cukup menarik. Ayo kita coba aja langsung. Let's go. Tapi di firmware ini kita tidak menggunakan Arduino IDE, tapi menggunakan platform.io. Jadi kita mesti install dulu Visual Studio dan platform.io-nya. Oke, pertama buka link GitHub punya Sharandak, yang linknya sudah saya kasih di deskripsi video di bawah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kali ini kita menggunakan platform.io bukan Arduino IDE seperti biasa. Jadi kita buka aja website dari platform.io. Di sini dibilang kita harus menginstal VS Code atau Visual Studio Code. Jadi langsung aja kita klik get for VS Code-nya. Setelah itu di-download dan diinstal seperti program pada umumnya ya. Oke, setelah selesai instalasi, langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Terus pada tab Extension Manager, kita cari Platform.io dan kita install aja seperti biasa. Lalu tutup Visual Studio dan kita akan install Git. Linknya bakal saya taruh di deskripsi video di bawah, dan download dan install programnya seperti biasa aja. Setelah itu open kembali Visual Studio dan masuk ke tab Source. Kita bakal melakukan clone repository. Jadi kita klik aja clone repository di tab Source-nya. Setelah itu copy link dari GitHub Sharandak tadi yang sudah kita lihat pertama kali. Lalu paste ke dalam taskbar di atas ini. Nah, lalu kita tinggal pilih aja lokasi dari repo yang bakal kita copy itu. Sebaiknya di lokasi C aja ya, yang paling dekat, jangan terlalu jauh karena bisa error ya programnya kalau terlalu jauh alamat dari address lokasi kopinya. Jadi saya pilihnya C .2.temp di dalam folder temp gitu aja deh, yang paling dekat aja. Nah, tunggu sampai download repositorinya selesai.
Setelah selesai langsung aja kita open. Lalu pilih platform io.ini. Oke, klik filenya. Setelah itu tunggu sampai progress build-nya selesai. Lalu klik button ini untuk build kembali. Proses ini cukup makan waktu, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Nah, oke, sebelumnya kita colokkan dulu bagian micro USB-nya di sini. Setelah itu, klik button upload yang ada di sebelah button build ya, di Visual Studio, dan tunggu aja proses uploadnya sampai selesai. Oke, ini dia tampilannya setelah saya flash menggunakan platform I/O tadi. Mirip dengan tampilan untuk kita unboxing pertama kali. Ya, mungkin ini update firmware-nya ya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau kita swipe ke kanan banyak aplikasi-aplikasi. Kebanyakan aplikasinya tidak berfungsi ya. Ini sepertinya cuma lagi-lagi ini cuma seperti demo aja. Dan saya sudah coba tadi connect ke Wi-Fi-nya. Pertama kali bisa connect-nya, terus gambar Wi-Fi-nya berwarna hijau, tapi saya buka aplikasinya yang menggunakan internet seperti crypto ini atau juga forex tetap nggak bisa jalan juga. Sepertinya servernya nggak jalan ya, server untuk tarik datanya. Begitu juga dengan weather-nya ya nggak jalan. Jadi kayaknya internet masih belum begitu bagus di device ini. Setidaknya di firmware yang ini. Terus ada alarm, itu seperti biasa kita bisa set alarm. Terus ada juga message yang nggak bisa dibuka. Stopwatch-nya bisa jalan seperti biasa, kan ini memang program dasar ya kalau cuma kayak stopwatch gini. Oke, terus ada juga kriptonya ini. Dia perlu internet karena perlu di refresh, tapi tadi waktu connect internet juga saya coba nggak bisa. Ada juga My App yang nggak tahu isinya apa sebenarnya, nggak jelas. Terus ada Osman ini juga nggak bisa saya pakai juga, nggak. Ya remote juga kayaknya nggak ada isinya. Forex juga gitu, sama dengan crypto tadi nggak bisa dipakai. Formatter juga nggak bisa, nggak tahu kenapa tulisannya NA ya. Terus Find My Phone juga ini kurang jelas karena nggak dikasih tahu aplikasinya apa untuk di smartphone-nya. Nah, kalau kita geser ke bawah, di sini banyak setting-settingnya seperti baterai. Kita bisa lihat indikator baterainya, terus display. Ini bisa nerangin atau redupkan untuk bagian backlight-nya. Dan ini lamanya display akan sleep setelah ditinggalkan ya. Oke, bisa juga di rotate berapa derajat. Setelah itu ada juga move. Ini nggak berfungsi, sudah saya coba kayak step counter. Wi-Fi juga nggak berfungsi ya, saya coba. Itu juga, dan Bluetooth-nya nggak jelas gunanya buat apa karena juga nggak tahu aplikasi buat HP-nya apa. Time ini buat set aja time-nya biasa ya. Terus ini ada update. Update ini ya pasti perlu internet lah. Utilities ini buat power off, reboot, terus format drive-nya. Terus ada sound juga. Nggak tahu apa gunanya, nggak bisa dicoba. Saya juga nggak tahu gimana coba soundnya karena memang nggak ada suaranya juga. Overall sih sebenarnya belum bisa dipakai ya. Tapi memang fungsi jam ini bukan buat ready to use, jadi buat kalian yang suka programming aja. Oke, lanjut. Nah, itu tadi proses unboxing dan coba-coba example codingnya dari Arduino IDE. Dan yang terakhir tadi kita coba sebuah firmware yang memang kelihatannya dibuat khusus buat jam ini. Tadi kita flashnya pakai platform.io dan saya juga baru pertama kali pakai itu. Sebenarnya saya agak bingung juga mau komentar apa seputar jam ini, karena memang jam ini bukan dibuat seperti smartwatch pada umumnya. Saya nggak tahu bisa dibilang smartwatch atau bukan ya. Dari segi desain ini sangat bisa dibilang jadul, terus juga dari hardware biasa aja, fitur-fiturnya juga di smartwatch lain juga ada. Bahkan ini nggak ada seperti red sensor ya di belakang biasanya itu, ini nggak ada. Baterainya juga agak jelek ya, suka turun-turun sendiri. Tapi memang yang jadi cukup menarik adalah target marketnya adalah seorang programmer yang mau menggunakan skill programmingnya di sebuah device yang bisa dipakai di bawah-bawah gitu ya. Biasanya kan kalau programmer gitu, programnya di komputer, terus menjalankannya juga di komputer atau tidak di HP. Mungkin ini sesuatu yang menarik buat dicoba-coba kalau kalian adalah seorang programmer, karena bisa mengutak-atik hardware, touchscreen-nya, dan segala macamnya. Ini cukup menarik sih. Jadi kesimpulannya tentu aja produk ini bukan buat kalian yang sedang mencari sebuah smartwatch ya. Ini adalah produk untuk orang-orang yang mungkin mau belajar coding atau programmer. Sangat saya sarankan sekali mencoba smartwatch ini, yaitu
Apple Watch 2020. Cukup menarik. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.